kami perwakilan dari SMP Negeri 2 Badikan akan menjabarkan RK yang sudah kami buat bersama. Yang pertama kaitannya dengan identifikasi. Yang perlu kita identifikasi pertama kondisi peserta didik, pendidik, dan juga lingkungan sekolah. Adapun analisis lebih lanjutnya tentang akar permasalahannya adalah perbedaan minat belajar siswa, kemudian partisipasi anggota komunitas belajar, kondisi lingkungan dan sarana prasarana sekolah, serta adanya penyesuaian waktu untuk pelaksanaan kegiatan komunitas belajar. Adapun strategi permasalahannya di sini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan. Kedua, pengembangan keterampilan bagi komunitas belajar kita seperti adanya pelatihan dan juga workshop. 3, mendorong kolaborasi antar guru tenaga kerja untuk berinovasi dalam mengembangkan Gak apa-apa. Ini keadaan Bu. Iya. Iya Pak. Salah ya Pak. Mohon maaf Pak. Iya. Saya ulangi ya Pak Ibu ya. Mendorong kolaborasi antar GPK untuk berinovasi dalam mengembangkan pola pembelajaran baru, dan yang terakhir memberikan dukungan dan juga motivasi. Terakhir, rencana di tahun selanjutnya apa yang akan kami lakukan? Yang pertama, kita akan melakukan evaluasi dan juga penyesuaian berdasarkan hasil pembelajaran siswa. Jadi kita bisa assessment yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, peningkatan keterlibatan anggota komunitas belajar dan juga tenaga administrasi sekolah dalam mendukung kegiatan komunitas belajar yang menarik dan bermanfaat. Kenapa ada tenaga administrasi? Karena tenaga administrasi itu juga harus paham kalau sekolah kita ada pembelnya. Jangan sampai pendidiknya paham kalau di SMP 2 ada pembel, tapi tenaga administrasinya tidak tahu. Jadi mereka juga harus paham. Yang ketiga, adanya pengakuan dan reward kepada anggota komunitas belajar yang telah berkontribusi secara aktif dalam pengembangan pola pembelajaran. Ini rewardnya biasanya langsung dari kepala sekolah. Demikian, terima kasih. Duit. Nggak harus duit. Tepuk tangan juga reward. Tepuk tangan juga reward kan. Silakan untuk kelompok 3 menanggapi presentasi dari kelompok 2. Siapa dulu? Terima kasih banyak. Oh dawa iki. Pasti iki. Dan saya yang memegahkan dirinya. Ya, silakan. Oke. Dari paparan, saya kira saya langsung menuju kepada saya tergelitik dengan kata reward karena sepanjang yang saya ikuti barangkali saya yang salah maupun dikoreksi saja ketika pemakarya yang sebelum ini itu kan kita bicara tentang disiplin positif di mana tujuan intinya adalah bagaimana memancing keinginan sendiri. Jadi intrinsik, motivasi intrinsik di dalam diri itu bagaimana memunculkan. Nah, kalau nggak salah kemarin dibahas bahwa punishment dan reward itu sudah harus melakukan pertobatan. Artinya dengan adanya reward itu ditakutkan yang muncul adalah dia bergerak atau aktif itu karena ada pabrik. Mungkin reward yang dimaksudnya itu bagaimana untuk menjelaskan, karena sepanjang pengetahuan saya barangkali memang saya masih kurang pemahaman bahwa memberikan reward itu juga termasuk salah satu yang tidak menimbulkan motivasi internal. Itu saja. Terima kasih. Karena berhubung ini tadi saya menjelaskan pengakuan atau rewardnya ini khusus dari Pak KS saja, nanti tapi saya kurang sopan, mungkin Bapak yang bisa menjelaskan sendiri. Ya, Bapak silakan. Silakan Bapak. Karena rewardnya dari Bapak. Jadi kalau jenengan tuh berharap hal-hal yang sifatnya biologis, berarti faktor yang menjadi motivasi jenengan sangat rendah.
Jadi kita pakai yang NA, knowledge achievement. Artinya orang itu semakin berprestasi semakin baik, maka bukan kepuasan secara biologis. Misalkan hanya bentuk pujian aja sudah senang. Tidak harus berbentuk uang, tidak harus berbentuk makan gitu loh. Yang namanya reward itu. Guru-guru harusnya juga demikian. Tidak perlu kayak kemarin tuh kita dikasih yang namanya MOS, itu tidak perlu ya gitu. Tas itu tidak perlu. Ini enggak. Kalau tidak percaya tanya saja. Itu kan yang apa istilahnya ya, teori motivasi yang sifatnya kepuasan biologis itu kan sangat rendah kan ya Pak Dodi ya. Kita butuh yang namanya berprestasi, achievement gitu, kebutuhan prestasi. Penghargaannya ya tidak harus berbentuk barang, sertifikat sudah cukup untuk dipajang gitu. Barangkali belum masuk kepada konteksnya. Jadi kalau yang tadi pertanyaan saya adalah konteksnya bagaimana Bapak menghubungkan dengan disiplin positif yang kita juga harus melakukan disiplin positif, yang harus melakukan pertobatan dan dikatakan bahwa punishment dan reward itu tidak lagi digunakan untuk meningkatkan motivasi. Bukan lagi bahasanya adalah penghargaan secara biologis, itu pun terlalu jauh bagi saya. Karena yang harus dihubungkan bagaimana Bapak menyikapi dengan adanya disiplin positif, kita tidak boleh memberikan sanksi kemudian reward kepada siswa agar tidak lagi motivasi itu muncul karena penghargaan ataupun apalah bentuknya. Tetapi bagaimana dengan konteks itu, dihubungkan dengan konteks itu? Apakah ini adalah, kenapa saya bertanya, apakah itu hal yang berbeda gitu? Hal yang berbeda dengan yang dikatakan disiplin positif tadi, karena bahasanya juga sama, reward, punishment. Jadi itu bahasa yang sama atau mungkin itu sebenarnya bahasa berbeda. Oh iya, yang dipakai selama ini kan teori itu kan kita reward punishment kan itu kan teori motivasi yang rendah kan. Naikkan saja, maka itu tidak akan pernah ada yang namanya reward and punishment lagi. Gitu loh maksudnya. Teori yang dipakai untuk memotivasi orang itu jangan teorinya yang itu. Jangan yang kepuasan diri gitu, jangan. Ketika orang dikasih makan dia semangat, jangan. Tapi pakai yang teori NA, yang achievement itu. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu bukan karena sesuatu, tapi karena dia ingin berprestasi, ingin memperbaiki diri gitu loh. Karena di sekolah-sekolah sekarang anak-anak kan itu yang diketahui oleh guru-guru kan. Jadi kalau dia baik dia kasih uang gitu. Kalau dia bagus dikasih nilai bagus gitu. Itu yang kita harus rubah. Teori yang dipakai itu yang harus dirubah, bukan orangnya. Ini harus disosialisasikan ke orang bahwa menurut teori yang baru NA ini ya tidak harus orang itu berprestasi mendapatkan sesuatu yang imbalannya berbentuk benda. Tepuk tangan sudah membahagiakan dia. Apresiasi berbentuk sertifikat itu saja sudah dia diumumkan sudah bahagia. Tidak harus dapat mobil, tidak harus dapat uang yang banyak gitu loh. Ini yang harus dirubah. Guru-guru harus merubah diri bahwa teori yang motivasi biologis itu dihilangkan gitu. Artinya sifatnya ke badan ini yang memenuhi kebutuhan badan ini harus dihilangkan gitu. Jadi anak-anak berprestasi cukup saja bagus gitu kan. Kalau kita sepakati itu akan lebih baik ke depannya kok. Begitu juga anak yang melanggar itu tidak harus dengan hukuman seperti itu. Tidak harus. Nanti kaplo tambah melepuh penjara, Pak. Gitu ya. Oke. Pak, jadi ini tambahan saya Pak Dodi. Oke, silakan. silakan. Ini untuk pemberian reward ya. Kemarin kita sudah membahas tentang disiplin positif, tetapi bukan berarti dengan penerapan disiplin. Sebenarnya kan inti dari disiplin positif adalah meningkatkan motivasi internal. Jadi anak melakukan sesuatu itu bukan karena iming-iming hadiah, bukan karena iming-iming penghargaan. Termasuk gurunya juga melakukan sesuatu bukan karena iming-iming. Tetapi kalau saya pelajari, ternyata pemberian reward itu juga punya pengaruh besar terhadap motivasi. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan pemberian reward itu. Seperti yang dikatakan Pak Asis, reward itu tidak perlu harus berupa barang. Ya. Kemudian bagaimana bisa membedakan mana reward yang bisa mematikan motivasi dan mana reward yang bisa meningkatkan motivasi, yaitu pemberian reward itu tidak diiming-imingi sebelumnya. Jadi kita tidak memberikan anak-anak itu kamu
kebaikan, menunjukkan karakter positif, kemudian kita beri apresiasi, apresiasinya juga bukan apresiasi yang tidak penguatannya adalah penguatan karakter. Jadi misalnya kita memberikan apresiasi kepada anak-anak ketika dia berhasil menjadi narasumber di sekolah, ya. Kemudian kita berikan apresiasi berupa sertifikat. Kita sampaikan di sertifikat itu karena kebetulan kami dari sertifikat juga melaksanakan sekolah ramah anak. Jadi kita sampaikan di situ bahwa rewardnya karena anak itu bekerja keras, anak itu punya kemampuan daya nalar kritis, itu bisa dipakai untuk meningkatkan motivasi anak-anaknya, bukan karena juara apa gitu ya. Itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Oke, itu saya lebih benar, saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Lida bahwa ada pembeda. Jadi ada pembeda pemberian sertifikat atau berupa reward ketika dilakukan seperti yang dulu-dulu bahwa ada tata tertib yang kemudian jika kamu begini akan dapat begini. Nah itu yang perlu dihilangkan. Tapi reward tetap akan diberikan tanpa ada istilahnya alurnya dulu gitu. Ketika sudah ada kita beri penghargaan dengan barangkali dengan sertifikat, tepuk tangan, kemudian acungan jempol atau dikuatkan dengan disebutkan bahwa perilaku ini adalah sangat baik sekali. Nah itu saya sepakat. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok. Demikian dari kelompok kami. Dari mana sampean itu? Dari SMP Negeri 2. Oh gitu. Terima kasih untuk semua saran dan motivasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf.